Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Damayanti dengan NPM 10100100032. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan manajemen OPM tanpa adanya komplikasi. Juga di sini saya sudah kedatangan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin memperkenalkan diri ya, Bu ya. Nama saya Dr. Sylvie. Di sini saya sedang berjaga pada klinik Medika, Bu. Nah, Ibu izin meng-cross check dari data diri Ibu. Namanya Ibu Nanda ya, Bu. Dengan usianya 40 tahun. Alamatnya itu di Pabean ya, Bu. Dengan pekerjaannya sebagai pedagang, Bu. Baik Ibu, hasil dari wawancara dan juga hasil pemeriksaan fisik serta hasil pemeriksaan laboratorium, di sini saya akan memberitahukan informasi kepada Ibu. Mungkin informasinya ini agak sedikit penting ya, Bu ya. Mungkin Ibu harus dicatat ataupun diingat dengan baik, Ibu ya. Apakah Ibu setuju, Bu? Baik Ibu. Baik Bu, di sini yang pertama, jadi penyakit yang Ibu derita saat ini merupakan diabetes mellitus. Di mana diabetes mellitus ini dia itu karena adanya kerusakan ataupun kekurangan dari hormon insulin, Bu. Di mana hormon insulin itu merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas, Bu. Di mana hormon insulin ini itu fungsinya itu untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh Ibu. Di mana dia itu jika kerjanya itu kurang stabil, di mana dia itu akan merusak organ yang ada dalam tubuh Ibu, Bu. Di mana nantinya itu dia juga ada beberapa faktor dari DM, di mana yang pertama itu ada yang faktor yang dapat dirubah, di mana contohnya itu seperti ada faktor keturunan, faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan juga suku bangsa. Lalu ada yang faktor yang dapat dirubah itu seperti adanya pola makan, aktivitas fisik, adanya hipertensi, dan juga hiperglikemia, Bu. Nah, selanjutnya di sini juga ada 3 komponen utama pada penyakit DM. Jadi yang pertama itu dia itu sering buang urin dengan volume urinnya itu yang banyak, kalau dia itu sering mudah lapar, namun berat badannya itu menurun, dan juga dia itu haus dengan volume airnya itu yang banyak. Nah, selanjutnya di sini juga penyakit diabetes Ibu yang derita saat ini itu merupakan diabetes tanpa adanya komplikasi. Jadi Ibu itu kadar gula darahnya itu tinggi, namun tidak ada organ yang dirusak pada tubuh Ibu, Bu. Dimana namun jika tidak dikontrol, maka dia itu akan merusak organ yang ada tubuh Ibu, Bu. Dimana dia itu kalau misalnya pada mata itu adanya retinopati, kalau misalkan pada ginjal itu neuropati, kalau misalkan yang pada saraf itu merupakan neuropati, dimana kalau misalkan pada kaki itu ada lupus diabetik, dan juga kalau misalkan pada pembuluh darah itu akan mengakibatkan stroke ataupun gagal jantung ataupun jantung koroner, Bu. Dimana penyakit diabetes ini dia itu tidak dapat disembuhkan ya, Bu ya, atau penyakit yang seumur hidup, namun dia itu dapat dikontrol laju pemburukannya, Bu. Nah, penyakit diabetes mellitus ini dia itu harus dikontrol ataupun kontrol rutin dari pemeriksaan labnya, Bu. Dimana untuk mengetahui dari hasil kadar gula darahnya, lalu pemeriksaan dari fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hati, dan juga dia itu harus mengetahui dari kadar HbA1c-nya ataupun kadar lipid darahnya, Bu. Dimana kita juga harus mengetahui dari hasil fungsi dari mata dan juga fungsi sarafnya, Bu. Dimana yang kedua itu adanya pemeriksaan fisik, Bu. Dimana untuk yang pemeriksaan fisik ini dilakukannya itu 3-5 kali dalam seminggu, Bu, dengan durasinya itu 30-45 menit. Dimana aktivitas fisiknya itu dia itu bersifat aerobik, dimana contohnya itu sepertinya jogging, bersepeda, berenang, ataupun jalan cepat, Bu. Dimana dia itu jika efisien, dia itu adanya peningkatan dari nadinya itu berkisar 50-70% dari maksimum heart rate-nya itu, Bu, atau HMR-nya. Dimana untuk cara menghitungnya itu 220 dikurangi dengan umur Ibu, terus itu dikurangi dengan 50-70%. Nah, selanjutnya jika tidak efisien, maka yang dihasilkan itu hanya rasa lapar saja, Bu. Dimana untuk penghitungannya itu jadi 220 dikurangi dengan 40 dengan umur Ibu, dikurangi 50 dikali 70%, maka yang dihasilkan itu 90 kali 120 per menitnya, Bu. Nah, selanjutnya setelah itu kita harus mengatur dari pola makannya, Bu. Dimana ada 3 syarat, yaitu 3C. Yang pertama itu jenis, dimana jenis itu dia itu harus yang tinggi serat dan juga tinggi proteinnya. Dimana kalau misalkan yang jumlah itu dia itu harus sesuai dengan berat badan ideal Ibu ataupun aktivitas fisik Ibunya. Dimana kalau misalkan yang jumlah itu yaitu 3 makanan utama dan juga 2 makanan selingan, Ibu juga bisa konsul ke ahli gizi ya, Bu ya, atau bisa dikonsultasikan kepada saya. Nah, selanjutnya Ibu juga kalau misalkan yang keempat itu jika Ibu sudah diet dan juga aktivitas fisiknya Ibu itu tidak menurunkan kadar gula darah Ibu, maka Ibu juga dapat mengonsumsi obat-obatan, Bu. Yang pertama itu pilihannya itu ada metformin 500 mg, dikonsumsinya itu 12 jam sekali ataupun seharinya itu 2 kali, Bu. Atau juga bisa adanya obat lain yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan keadaan Ibu ya, Bu ya. Dan selanjutnya di sini juga adanya kadar gula darah normal, Bu. Dimana kalau misalnya kadar gula darah puasa itu dia itu kurang dari 80, dimana kalau misalnya gula darah 2 jam setelah makan itu
dia itu kurang dari 140, dimana kalau misalnya gula darah sewaktu itu yaitu 70 sampai 110 Bu. Dimana untuk yang kadar gula darah itu diceknya itu 3 kali dalam seminggu, dimana dia itu menggunakan alatnya yang portable. Dimana untuk pengecekannya itu adanya gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan juga gula darah sewaktu Bu. Dimana contohnya itu yang pertama itu misalkan pada hari Senin ibu itu akan mengecek gula darah puasa. Jadi pada hari Minggu jam 10 malam itu ibu harus puasa, dan juga jam 6 paginya ibu tuh harus mengecek dari kadar gula darah puasanya Bu, dan juga harus dicatat hasilnya. Dimana kalau misalnya pada hari Rabu ibu akan mengecek kadar gula darah 2 jam setelah makan. Nah jam 6 pagi ibu pada hari Rabunya itu akan sarapan, dan juga jam 8 paginya ibu itu harus mengecek dari kadar gula darah 2 jam setelah makannya Ibu ya. Nah selanjutnya kalau misalnya pada hari Jumat ibu akan mengecek kadar gula darah sewaktunya, dimana ibu itu harus mengeceknya itu di luar jam kadar gula darah puasa, dan juga kadar gula darah 2 jam setelah makan Bu, atau bebas ibu ya kapan saja. Nah dia juga harus dicatat dari hasilnya Bu. Nah dimana kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 70 mg per desiliter, maka itu adanya hipoglikemia Bu penyakitnya, dimana dia juga harus menghubungi dokter. Dimana kalau misalkan yang lebih dari 250 mg per desiliter, dia itu akan mengalami adanya diabetes atau asidosis Bu. Dan selanjutnya kita juga harus melakukan perawatan pada kaki Bu. Nah dimana untuk perawatan pada kaki itu yang pertama itu kita gunakan alas kaki, baik itu kita sedang berjalan pada pasir ataupun pada air. Nah selanjutnya itu kita harus melakukan pemeriksaan pada kakinya Bu. Jika adanya kakinya kemerahan ataupun luka, segera hubungi dokter. Nah selanjutnya itu kita juga harus melakukan pemeriksaan alas kakinya Bu sebelum digunakan. Nah selanjutnya itu kita harus menjaga kakinya itu agar tidak lembab, tidak basah, ataupun jika adanya kulit yang terkelupas itu kita harus memberikan pelembab ya Bu ya. Nah selanjutnya itu kita harus potong kukunya secara teratur ya Bu ya. Nah selanjutnya kita juga harus keringkan kakinya jika setelah dari kamar mandi Bu. Jadi pada sela-sela dari jarinya ya Bu ya. Nah selanjutnya kita juga harus menggunakan kaos kakinya itu berbahan katun Bu, agar menghindari adanya lipatan pada ujung jarinya Bu. Nah selanjutnya kita juga harus menggunakan jika adanya mata kaki ataupun kaos itu kita harus rapikannya itu secara teratur Bu. Nah selanjutnya kita juga jika adanya kelainan pada kaki, kita itu harus menggunakan alas kaki yang khusus Bu. Nah selanjutnya kita juga tidak boleh menggunakan hak tinggi, lalu sepatunya itu tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu serat. Nah selanjutnya itu kita juga tidak menggunakan bantal ataupun botol yang berisikan air hangat ya Bu ya. Nah selanjutnya untuk yang terakhir itu, jadi yang terakhir itu kita itu harus memfollow up Bu ya dari penyakit DM ini. Jadi pemeriksaannya itu kontrolnya itu 3 bulan sekali ya Bu ya. Di sini ibu kesini tanggal 5 Juli 2021. Maka ibu kesini laginya untuk kontrol itu pada tanggal 5 Oktober ya Bu 2021. Dimana kontrol ini ibu itu agar mengetahui dari kadar gula darah ibunya, lalu fungsi organ pada tubuh ibu seperti adanya fungsi hati, fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi sarafnya juga ya Bu ya. Dari kadar HbA1c-nya juga kita lihat normal atau tidak ya Bu ya. Mungkin informasi dari saya cukup sekian Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin sudah cukup. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, sudah cukup. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin pemeriksaan dari manajemen of DM tanpa adanya komplikasi sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.